Malam semuanya, baik lagi sama gua di channel Under the Beat ya. Kali ini gue pengen update market tentang pergerakan market gimana. Tadi kan pagi udah, sekarang malam gue pengen update. Di sini gue pengen update mungkin agak berbeda dari video sebelum-sebelumnya ya. Gue di sini update tentang matrix dan fundamental apa yang kita bisa jadikan patokan ya. Tanggal 26 Januari jam 20.25 ya. Jadi kali ini gue pengen bahas tentang market US government shutdown. Jadi ada possibility kalau misalnya US government tuh akan melakukan shutdown lagi. Kemarin kan sempat melakukan itu kan. Jadi sekarang ini ada potensi kita lihat dari poly market di sini banyak orang-orang yang optimis kalau misalnya di bulan ini akhir bulan ini tanggal 31 tuh banyak ini ya, banyak yang berspekulasi atau percaya bahwa kalau misalnya terjadi shutdown lagi di Amerika, yang dimana jika terjadi shutdown lagi di Amerika, ini liquidity akan menyerat semua ya, seret gitu. Jadi liquidity-nya ditahan semua sama Amerika karena shutdown dan reaksi market akan cenderung boring ya dan tipis liquidity-nya. Liquidity tipis kan bisa berarti dump, bisa berarti bearish atau marketnya boring karena liquidity-nya nggak ada gitu. Jadi lanjut mungkin ke gue cari lagi di sini. Nah, ini ya. Yen jam most since Agustus as risk of intervention ramps up. Jadi sebenarnya yen ini dia tuh selama 6 bulan terakhir tuh berada di level terendahnya dan ini ya, the yen rally as much as 16% to 155.90 per dolar. Jadi di harga 155 ini itu yen tuh ada kenaikan sekitar 1,6% yang dimana market tuh bereaksi atau berspekulasi kalau dia tuh eh, Jepang government tuh udah mulai nggak nyaman nih tentang posisi yen gitu karena yen di level terendahnya dan mereka melakukan sesuatu yang bisa menaikkan mata uang yen ini terhadap USD sekitar 16% di harga 155 dolar. Nah, ketika eh, si government Jepang ini mengintervensi market, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama carry trade unwind. Jadi carry trade unwind itu apa? Menurut pendapat pribadi gua di sini, carry trade unwind adalah carry trade itu kan artinya kita membeli sesuatu mata uang yang lemah dengan bunga yang rendah, kita beli, kita pinjem, terus kita pindahin ke aset-aset yang lebih tinggi karena ntar returnnya itu untuk membayar untuk membayar utangnya gitu. Jadi di situ kita mainnya itu selisih angkanya untuk carry trade ini. Nah, jika Jepang mengintervensi ini, yen ini mengintervensi, pemerintah Jepang mengintervensi ini, maka carry trade itu akan possibility di unwind itu ditutup bareng-bareng posisinya karena yen menguat nih gitu. Kan orang yang minjem yen nggak mau dong kalau misalnya yen yang menguat kan ini dia justru dia minjem yen karena yen itu bunga rendah gitu. Bunganya rendah gitu. Jadi di sini apa dampak marketnya? Dampak marketnya itu karena semua posisi carry trade ditutup. Jadi orang yang beli beli bonds, beli saham, beli krisis aset itu pada ditutup karena carry trade yang ini, jadi akan menimbulkan ini ya volatilitas di market gitu. Volatilitas di market tuh apa? Itu ada potensi kayak ada dump gitu. Itu secara short term ya. Kalau secara mid termnya karena si Jepang ini dia berusaha mengintervensi dan menaikkan mata uang Jepang ini, itu ada possibility untuk secara long term tuh dia kerjasama sama US berkolaborasi yang dimana itu akan ini ya eh, menimbulkan atau bisa juga membuat sesuatu ini keputusan yang baik untuk kedua-duanya gitu. Jadi ada potensi carry trade unwind di sini. Jadi ini intinya buruk lah ya buat market kripto kalau jika itu terjadi di situ. Lanjut lagi ke Bitcoin heatmap di sini. Kita lanjut ke matriksnya yang ketiga yaitu Bitcoin liquidation heatmap yang dimana liquidation adalah ketika um,
banyaknya open posisi yang terlikuidasi di area area tebal ini jika Bitcoin menyentuh sana. Biasanya kan di market crypto itu atau di financial market kan ini kan semuanya itu berdasarkan likuiditas gitu. Jadi kebanyakan orang percaya jika ada likuidasi yang besar di suatu harga itu akan kemungkinan besar harga akan ke sana. Yang pertama itu di 3 day-nya ya. Di 3 day-nya sendiri kita cek, kita lihat ada likuidasi sebesar 72,93 miliar di harga 86.400. Itu sangat tebal. Ini kan yang di atas sudah kena nih 88.200. Nah, ada potensi di time horizon 3 jam 3 hari ini ada potensi kalau misalnya Bitcoin itu akan menuju 86.400. Gitu. Kita cek lagi mungkin di 48 jamnya. 48 jam 2 hari ya. Nah, di sini tebal ya. Atas tebal dan juga bawah tebal juga. Tapi di sini lebih tebal yang bawah ya. Di area 86.400 sampai 86.100, di atasnya itu di 88.500 sampai 600. Nah, di sini ada kemungkinan karena 3 day-nya dia atasnya udah bersih, maka menurut gua nih bakal ke bawah ya. Jadi ngejar bawah dulu di 86.500 sampai 86.130. Lanjut di 24 jam terakhir atasnya udah bersih banget ini. Atasnya udah bersih banget. Jadi di sini ada potensi ke 86.400 sampai 85.800 gitu untuk liquidation heat map-nya. Kita lihat di 1 month ya. 1 month udah nggak ada, weekly-nya. Nah, weekly-nya udah bersih ya. Jadi ada kemungkinan kita possibility yang pertama itu secara makroekonomi Jepang carry trade di unwind, ditutup posisinya rame-rame, atau selanjutnya itu di liquidation heat map-nya tuh ada posisi-posisi likuidasi di bawah tuh sangat tebal ya dibanding di atas itu. Jadi yang ketiga kita lanjut mungkin di ini ya, Michael Saylor, strategi buy 2.932 Bitcoin worth 257 million US dollar, yang dimana kita tahu yang gue sempat omongin juga kalau misalnya Saylor beli itu ada potensi dump gitu. Kenapa begitu? Karena biasanya institusi-institusi besar tuh dia belinya tuh bukan di ini ya, di exchange gitu. Dia mereka beli OTC ya, over the counter market gitu. Jadi harganya udah nggak mempengaruhi market gitu. Dan malah ada potensi secara pola yang kita lihat ketika seller beli itu malah ada dump yang sangat signifikan ya kalau dia beli gitu. Tuh di sini juga kita lihat Bitcoin, well versus retail, delta di sini kita lihat ini menurun ya aktivitas well-nya. Kita lihat di sini. Ini dia di sini dia aktivitas volume Wells tuh yang punya duit orang banyak atau institusi itu gede, di sini dia menurun ya. Yang dimana kita lihat di sini penjelasannya, Wells are slowly increasing BTC long exposure compared to retail trader, yang dimana di retail trader itu seperti kita lebih banyak long Bitcoin daripada si Wells-nya ya. Jadi Wells-nya ini karena mereka udah duit banyak pasti tahu sesuatu kan. Nah, ada kemungkinan dia ini lebih santai, nggak terburu-buru beli Bitcoin itu pasti ada something gitu, ada something happens yang kita nggak tahu gitu. Sebaiknya kita mengikuti para whales ya, indikatornya ini juga uh, dia udah reduce posisi gitu sih. Mungkin ini seller semua. Nah ini dots ini, jadi dia kalau setiap MSTR beli, seller beli itu mereka nunjukin dotsnya yang dimana ini gue transaksi beli sekitar segini gitu. Oke, just XBT udah sih. Ini mungkin untuk matrix-matrixnya mungkin gue nambah yang ini ya. Ini dimana spot retail activity, truth trading frequency search. Ini jadi gini. Jadi kalau misalnya yang hijau ini banyak retail, kalau yang merah tuh banyak banget retail. Jadi merah tuh udah overwhelm banget, retailnya banyak. Baik, kalau misalnya hijau tuh retail juga tapi dia posisi longnya banyak gitu. Dan di sini belum ada pergerakan dari retail-retail secara keseluruhan di dunia ini di Bitcoin untuk membeli atau menjual. Di sini berarti masuk fasenya risk off gitu, di mana orang-orang tuh banyak mungkin mindahin asetnya
karena tahu marketnya sudah jelek atau eh, pair trade di ticker lain gitu. Kalau dilihat dari secara historical data, ketika banyak banget di sini retail yang menjual di sini, itu marketnya lama kelamaan akan bounce ke atas gitu. Tapi nggak selalu gitu juga di sini karena kita lihat ada jual beli yang sangat signifikan beberapa retail yang membuat harga tuh sideways. Di sini retail banyak yang beli, harganya pump. Di sini retail banyak yang menjual, harganya turun gitu. Jadi di sini banyak banget yang menjual, di sini nggak ada, untuk sekarang nggak ada posisi yang gimana-gimana oleh retail. Lalu Bitcoin spot volume bubble map di sini melihatkan data-data jual beli atau transaksi volume dari spot gitu dibanding futures. Di sini kalau kita lihat secara daily-nya, kita secara ini aja, secara all time-nya kita lihat di sini udah mulai spot-spot ini udah mulai mengakumulasi barang yang dimana ketika si spot volume ini mengakumulasi barang itu biasanya kan besar-besar ya duitnya gitu. Para whales itu pada beli di sini, tapi di sini dots-nya itu masih dikit yang dimana hanya sebagian saja yang mulai mengakumulasi, tapi secara keseluruhan itu belum ada posisi yang baru lagi gitu. Lalu kita lihat di mungkin open interest-nya gimana. Open interest-nya. Open interest itu duit yang masuk, volume itu volume perdagangan kita lihat di sini menurun ya. Nggak ada duit baru yang masuk, fresh money belum ada yang masuk gitu. Jadi lagi fase boring ya. Kalau misal lihat di sini fear and greed-nya lagi di area fear, yang dimana ketika misalnya ini masuknya extreme fear biasanya ada pemantulan di sini. Kan dia di extreme fear naik neutral, dia sekarang di angka 29 yang dimana ini dekat sekali dengan area extreme fear-nya. Lalu kita lihat alt-season index-nya masih sangat jauh ya. Itu nah di sini Bitcoin season ada potensi emang jika di area ini biasanya dia ini ya bounce gitu. Tapi kalau kita lihat dari historical data ini dia nggak langsung bounce gitu. Jadi dia naik turun naik turun naik turun naik turun gitu. Jadi bukan suatu ini ya indikasi ya, harus digabungkan ketika melihat indikator ini. Oke, sekarang kita lihat Bitcoin dominance chart gitu di gimana. Jadi kita lihat di sini Bitcoin masih mendominasi selama 30 hari kita lihat. Ya, nggak ada Ethereum masih under ini ya. Under Bitcoinnya. Ketika alt season ingin terjadi itu ada fase-fasenya ya. Yang pertama itu duit ke USDT, ke Bitcoin, lalu Bitcoin, lalu Ethereum itu outperform Bitcoin. Ketika Ethereum outperform Bitcoin tuh duitnya itu lari pada ke large cap, mid cap, lalu ke small cap. Jadi gitu ya. Jadi sekarang masih Bitcoin masih mendominasi. Jadi untuk altcoin atau alt season belum bisa terjadi ya. Mungkin kita langsung bahas market aja di sini. Gimana update-nya dari Bitcoin, dari kita mulai dari USDT dominance dulu seperti biasa. Di sini kalau dari daily-nya, nah ya dari daily-nya dia rejecting dari area sini, namun masih di area supply dan demand-nya juga. Jadi kita belum bisa menentukan arahnya mau kemana karena terhimpit ya, terhimpit di area. Sorry, bentar gue ganti dulu ininya. Terhimpit di area 6.500, 6.400 sampai 6.100, 6.200. Nah, jadi ada potensi masih sama gitu. Nunggu closing besok bagaimana, langsung 4 jamnya kita lihat. Oh ya, 4 jamnya nih. Ini kayaknya 14 deh. Nah ya. Nah, di 4 jamnya itu dia lagi di area trend line-nya yang dimana dia closing dengan bearish bullish doji, dan di area ini ada area demand plus golden ratio. Gue sih expecting dia dari area ini bakal lanjut ke atas untuk melanjutkan kenaikannya.
Lalu kita cek lagi mungkin di Bitcoin dominance-nya gimana secara 4 jamnya. Secara 4 jamnya masih boring banget ya Bitcoin dominance ini. Masih di area ini aja. Belum ada pergerakan signifikan. Lalu kita lihat di total tree-nya. Nah, di total tree-nya itu jika dia ingin bullish, dia harus break area 838, retest selalu di sini. Lalu ke situ jika ingin bullish. Namun untuk sekarang dia berada di area dekat area supply-nya dan ada golden ratio juga 0,618 dan trennya masih sangat bearish gitu. Lalu ada potensi dia bakal rejecting dari sini langsung ke area bawah gitu. Jadi gue masih bearish selagi belum ada perubahan tren yang signifikan. Bitcoin, kita lihat Bitcoin 4 jamnya. Bitcoin 4 jamnya. Nah, ini di sini gue ada entryan Bitcoin. Alasan gue entry kenapa ya? Pertama ini di area trendline, yang kedua marketnya sangat bearish di sini. Lalu di area ini ada area supply dan juga ada golden ratio. Semuanya rata-rata sama ya pergerakannya gitu. Jadi ini quite interesting. Lalu update BNB bagaimana? BNB masih floating minus. Tahu masih ada di area TP2 ya. Jadi gue belum buat close posisinya di sini. Kan gue bilang ada potensi ada penurunan dari area sini gitu. Ke area sini, berarti ini maybe ke sini gitu. Gue save dulu trade plan gue. Mungkin selepasnya sih belum ada trade yang menarik ya. Gue lagi maintain posisi semua, jadi belum ada yang gimana-gimana. Kita juga udah bahas tadi secara fundamental dan juga matriksnya bagaimana. Di sini gue Shiba belum gue eksekusi. Ini gue ada masuk LTC ya. Karena gue lihat di sini volumenya itu gede selama 24 jam terakhir. Dan gue masuk shorting karena kita lihat secara fundamental, secara matriks dan secara indeksnya sudah mendukung masih bearish. Dan gue shorting di area ini. Lalu kita update Trump mungkin ya Trump masih running gitu. Jadi ada 3 posisi gue kali ini, yaitu ada 4 ya, LTC, Trump, BNB, Tau gitu. Mungkin segitu aja dari gue. Ntar gue update lagi. Thank you semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum.